Hai, perkenalkan kami dari subkelompok 3, ada saya Agustina, Bagas, Dipa, Faiza, dan Irfandi. Kami akan menjelaskan terkait isu aktual mewujudkan smart governance melalui manajemen ASN dan atau smart ASN. Smart governance yaitu praktek mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan serta layanan publik agar lebih cepat, efektif, efisien, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Cirinya adalah proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publiknya menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif, dan efisien. Smart governance sendiri harus diterapkan dan diukur dalam 3 subdimensi, yaitu layanan publik, birokrasi, dan kebijakan publiknya. Selanjutnya ada smart governance melalui manajemen ASN dan smart ASN. Keberhasilan dari smart governance ini tidak bisa tercapai tanpa adanya manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dikutip dari laman resmi BKN, Smart ASN merupakan predikat yang diberikan kepada pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Jadi, smart governance ini tidak bisa tercapai tanpa adanya manajemen ASN yang kuat dan smart ASN yang berkualitas. Kemudian di slide selanjutnya ada identifikasi praktik nyata. Untuk identifikasi praktik nyata, kelompok kami mengambil contoh nyata antara lain, contoh praktik baiknya itu adalah dari Kemenpan RB yang telah melakukan transformasi seleksi penerimaan CASN. Sedangkan untuk contoh praktik buruknya adalah digitalisasi absensi ASN dan studi kasus manipulasi absensi digital ASN. Salah satu penerapan baik dari smart governance adalah transformasi seleksi penerimaan CASN oleh Kemenpan RB. Kami menganalisis terdapat 4 kunci keberhasilan. Yang pertama adalah digitalisasi seleksi ASN, lalu transparansi rekrutmen. Yang ketiga adalah sistem yang mencegah nepotisme melalui transparansi. Dan yang terakhir adalah kualifikasi penerimaan yang jelas disertai dengan kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat. Dan praktik ini dapat diterapkan di unit lainnya dengan cara knowledge sharing, standarisasi yang jelas pada tiap instansi, manfaatan teknologi digital, serta penegakan regulasi yang mendorong digitalisasi dan transparansi pada program instansi. Berikut adalah ilustrasi bagaimana transformasi seleksi CASN. Tahun 2005 pengumumannya masih melalui media cetak, sedangkan tahun 2025 mulai dari pendaftaran hingga pengumuman kelulusan sudah melalui web digital yang sangat memudahkan bagi kandidat maupun rekruter. Selanjutnya yaitu praktik buruk, di mana kami mengangkat isu terkait digitalisasi absensi ASN khususnya melalui studi kasus manipulasi absensi digital. Isu ini kami dapat dari berita Kompas yang menyoroti kasus manipulasi kehadiran ASN. Penyebab kegagalan yang pertama yaitu kelemahan teknologi karena sistem presensi digital mudah dimanipulasi dengan fake GPS atau rekayasa wajah. 2. Rendahnya budaya disiplin dan kejujuran ASN yang membuat presensi dipandang hanya sebagai formalitas. 3. Lemahnya pengawasan atasan dan penegakan aturan sehingga manipulasi presensi tidak terdeteksi sejak awal. 4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas sistem karena data kehadiran tidak terintegrasi dan tidak terbuka secara real time. 5. Regulasi yang tidak progresif karena kebijakan presensi ASN masih bersifat reaktif dan belum menjadi standar nasional yang kuat. Yang selanjutnya ada upaya agar tidak terulang. Yang pertama ada memperkuat teknologi presensi dengan sistem biometrik terintegrasi real time yang sulit dimanipulasi. Yang kedua, membangun budaya disiplin dan integritas ASN melalui pembinaan sejak awal dan pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan atasan langsung dengan kewajiban monitoring harian terhadap bawahannya. Selanjutnya, alternatif cara untuk menghindari. Yang pertama, menggunakan presensi berbasis biometrik ganda dengan wajah dan sidik jari yang terhubung real time. Yang kedua, menambahkan verifikasi lokasi otomatis dengan GPS yang transkripsi dan tidak bisa diubah aplikasi pihak ketiga. Yang ketiga, melibatkan atasan langsung dalam
validasi kehadiran terutama untuk tugas di luar kantor. Yang keempat, membangun mekanisme audit berkala oleh inspektorat atau pihak independen untuk memastikan data presensi valid. Ada pembagian tugas dari kelompok kami, berikut pembagian tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.